memerintahkan umat Islam agar mengambil jarak tersebut dilakukan dengan penuh beradab, penuh wibawa dan penuh harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam al-aqida wa ja'ala al-Qur'ana imama wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah lil alamin rahmah wa ja'ala al-Indonesia mustaqiyan di Pancasila falsafah wa di undang-undang dasar asasa wa di Sabang ila Merauke wa Aceh porak-poranda di gelombang tsunami wilayah wa BBM wa virus Omikron rakyat resah wa gelisah wa di reformasi Bapak Haji Dodi perlindungan 4.000 wa Allah tampil datang Qaida Allah ba'du Al-Mukarram Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dengan cinta pikirannya yang kami muliakan serta hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Hal ini dapat kita lihat dari sosiokultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Populasi penduduknya lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang menggunakan hampir 200 bahasa yang berbeda. Selain itu, mereka juga menganut kepercayaan yang beragam seperti Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan lainnya. Kita patut berbangga bahwasanya negara kita ini adalah negara yang kaya raya dengan beragam suku, bangsa, agama, dan budaya tersebut. Bahkan Indonesia adalah negara percontohan para toleransi antar umat beragama. Bahkan hadirin, Paus II pun mengungkapkan Indonesia meskipun terdiri berdasarkan beragam suku bangsa, Adat dan agama, tetapi hayati dalam kerukunan dan keramahan. Namun hadirin, tak dapat kita pungkiri ada pihak-pihak yang ingin menguji keutuhan hidup beragama. Tampaknya di tengah keragaman suku, bangsa, bahasa dan budaya yang ada, masih saja ada yang belum menyadari arti dari keragaman dan kebinekaan tersebut, terutama di media sosial atau media online. Hadirin masih kerap mendengar ungkapan bernada hasutan, menyalahkan, menganggap diri paling benar dan menganggap pihak lain salah. Bahkan hadirin tak segan melontarkan label-label kafir, munafik, sesat yang tentunya dalam pandangan Islam kalimat itu tak saja bermuatan negatif, bahkan provokatif. Yang lebih membahayakan, label-label itu tak saja dilontarkan kepada yang tidak seakidah, akan tetapi sesama umat Islam yang tidak seideologi. Inilah yang menjadi salah satu bintik kebencian dan perseteruan antar saudara, serta merusak kerukunan umat beragama. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan dengan judul Merawat Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kebinekaan. Sebagai landasan awal, marilah sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita pada surah Al-An'am ayat 108 yang akan dibacakan oleh kori kami dan akan diterjemahkan oleh kami berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Lalu kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muhammad Quraisy dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwasanya kata tersebut terambil dari kata sabda, yaitu ucapan yang mengandung penghinaan terhadap sesuatu atau penisbahan atau aib terhadapnya. Di samping kata-kata tersebut tidak layak diucapkan menggunakan kata-kata tersebut, terlebih-lebih diarahkan kepada pemeluk agama yang berbeda, bisa mengakibatkan permusuhan dan perpecahan antara umat atau masyarakat. Sedangkan perpecahan adalah hal yang sangat dilarang oleh Al-Quran. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya Allah melarang umat Islam untuk memaki Tuhan orang-orang musyrik, walaupun ada nilai kemaslahatan dalam bagian tersebut, sebab akan terdapat mafsadah atau kerusakan yang lebih besar, yaitu sikap mereka yang menghina Tuhan orang-orang yang beriman. Dengan adanya larangan tersebut, sikap saling menghargai antara pemeluk agama yang berbeda seharusnya ditampilkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, tak dapat kita pungkiri bahwasanya Allah memerintahkan umat Islam untuk mengambil jarak demarkatif dengan non-muslim. Menurut Al-Ustaz Asy-Syaikh Sayyidi Qutb dalam kitabnya At-Tafsir fi Zilalil Quran, beliau menjelaskan bahwasanya Allah memerintahkan umat Islam agar mengambil jarak tersebut dilakukan dengan penuh beradab, Penuh wibawa dan penuh harga diri.
Hal ini sesuai dengan statusnya sebagai orang-orang yang beriman. Dalam konteks sosial, nilai persamaan sebagai manusia lebih diutamakan. Toleransi lintas agama merupakan syarat mutlak untuk menjalin kerukunan di tengah keragaman suku. Pluralitas sendiri adalah suatu keniscayaan yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di negeri kita ini. Islam sebenarnya membuka keran yang lebar bagi umatnya untuk berbuat baik kepada non-muslim. Walaupun agama mereka berlainan, akan tetapi mereka tetaplah makhluk ciptaan Tuhan yang berhak berbuat baik selama hidup di dunia. Justru hadirin, ketika umat Islam bersifat sinis kepada mereka, maka akan menciderai substansi Islam itu sendiri. Islam sebenarnya tidak menginginkan orang memeluk agama karena faktor keterpaksaan. Dengan hal ini, marilah sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada surah Al-Mumtahanah ayat 8 yang akan dibacakan oleh korikan berikut. Orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam tafsir Al-Jalalain secara singkat diartikan bahwasanya dhamir hum diartikan sebagai al-kuffar atau orang-orang kafir. Ibnu Katsir menerangkan dalam kitab tafsirnya bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik kepada penganut agama lain yang tidak berniat membunuh dalam agama dan tidak bersekongkol untuk mengusir umat Islam dari kampung halamannya. Hal ini dapat kita simak dalam kisah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq yang seketika itu ibunya masih musyrikah datang berkunjung kepadanya, lalu ia pergi menemui Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya boleh menjalin hubungan dengan ibu saya?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya, jalinlah hubungan baik dengannya." Kemudian kata tukos itu berasal dari kata alkis yang berarti adil. Masih bergaris dalam rujukan tinta Muhammad Quraisyhab, pakar tafsir dan hukum Ibnu Arabi, sampai kepada kesimpulan tidak melarang kamu untuk memberi sebagian dari harta kamu kepada mereka.
bantuan yang boleh diberikan kepada non-muslim bukanlah hanya sekedar bantuan moral, akan tetapi berupa materi. Hal ini semakin membuka jalan untuk bersama-sama berjuang untuk mengentaskan kemiskinan bangsa. Lebih dari itu, hal ini berdampak positif bagi kebersatuan bangsa dalam menciptakan perekonomian yang adil dan berimbang. Hadirin yang berbahagia, perlunya membangun bangsa yang harmonis dan bersahaja seharusnya menjadi kesadaran seluruh elemen bangsa, di mana hal ini baru tercipta jika seluruh elemen bangsa dapat berjabat erat, bersatu padu bergandengan tangan, mewujudkannya dalam kehidupan bangsa yang berbineka tunggal ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang jauh lebih luas. Kita memang ditakdirkan berbeda satu sama lain, akan tetapi hadirin, kita terdapat satu tujuan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mempersatukan bangsa Indonesia dan mencapai cita-cita negara Indonesia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari apa yang kami sarahkan tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk membangun bangsa yang harmonis dan bersahaja di negeri kita ini, kita harus saling menghormati, menghargai dan bertoleransi antara pemeluk agama yang berbeda, dan memberikan kebebasan kepada penganut agama lain untuk mengerjakan ajarannya. Dan jangan menghina Tuhan orang-orang musyrik dengan bentuk dan cara apapun. Cukup sekianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Pergi ke ladang mencabut ubi, sampai di rumah menonton TV. Kalau Anda ingin menyaksikan kami kembali, saksikan kami di MTQ nanti. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Ila liqa ma'as salama. Wassalamu alaikum warahmatullahi